Ya, setelah kita selesai untuk membuat topik-topik dalam LMS kita sekarang sudah bisa mulai untuk mengisi materi ataupun aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk pembelajaran. Bagaimana caranya? Yang pertama, pastikan bahwa halaman yang kita buka dalam keadaan mode editing dengan mengklik turn editing on. Kemudian kita harus pastikan bahwa mode ini sedang mode editing dengan menemukan adanya tanda pensil di sebelah topik. Kemudian kita bisa mulai menambahkan materi atau aktivitas dengan cara mengklik add an activity or resource. Di sini kita klik, kemudian kita akan menemukan fitur-fitur yang disediakan oleh Moodle untuk mengadakan fasilitasi pembelajaran untuk mahasiswa. Di sini bisa kita lihat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang activities, kemudian satu lagi adalah resources. Activities adalah kegiatan-kegiatan, fitur-fitur yang disediakan untuk melibatkan mahasiswa untuk aktif. Seperti contohnya adalah assignment, itu untuk memberikan tugas. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan tugas, kita pilih assignment untuk membuat medianya. Kemudian Big Blue Button, ini adalah media untuk tatap muka secara online seperti halnya Zoom. Kemudian chat, ini sama seperti WhatsApp. Kemudian choice, ini untuk melakukan polling atau survei atau sejenisnya, atau jejak pendapat. Kemudian database, external tool, feedback, ini juga untuk mengajak mahasiswa memberikan feedback terhadap pembelajaran yang mereka alami. Kemudian forum, ini untuk membuat forum diskusi setelah pembelajaran ataupun membuat pengumuman-pengumuman penting. Karena dengan memposting di forum, maka posting itu akan diteruskan ke email mahasiswa dan seluruh user. Kemudian glossary, ini untuk membuat daftar istilah. Lesson untuk membuat pembelajaran interaktif. Quiz untuk membuat daftar pertanyaan, soal ujian, atau pretest, post-test, dan lain sebagainya. Kemudian SCORM package, itu untuk membuat media pembelajaran interaktif yang kita bisa buat dengan software yang lain. Kemudian ada survei untuk jejak pendapat atau membuat kuesioner. Jadi kita bisa mengkoleksi data penelitian dari LMS ini juga. Kemudian Webex meeting, itu sama seperti halnya Zoom atau Big Blue Button untuk tatap muka secara online. Wiki untuk membuat media kolaboratif. Jadi mahasiswa bisa memberikan catatan-catatan penting ditaruh di LMS-nya. Workshop untuk membuat aktivitas yang melibatkan peer review antar mahasiswa. Jadi ketika kita membuat penugasan, membuat video atau project based learning, kemudian mahasiswa antar mereka sendiri menilai temannya. Zoom meeting sama seperti Webex dan juga Big Blue Button. Yang kedua itu resources. Ini adalah media untuk menaruh materi pembelajaran. Jadi bisa dalam bentuk e-book. Kita bisa membuat e-book di LMS kita. Kemudian kita juga bisa memasukkan materi dalam bentuk file, baik itu PDF, Word, PowerPoint, dan lain-lain. Folder itu hampir sama fungsinya.
Kemudian label hanya untuk penanda dalam halaman konten di Moodle, memisahkan antar topik yang satu dengan topik yang lain. Page ini yang sering saya pakai. Ini multifungsi, kita bisa menulis, memasukkan materi ke sana, kemudian juga menyematkan video perkuliahan, gambar-gambar, kuis, dan lain-lain. Sedangkan URL untuk menyediakan link-link yang bermanfaat untuk mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Itulah fitur-fitur yang bisa disediakan oleh LMS kita yang berbasis Moodle, sehingga kita dapat mengoptimalkan fungsi-fungsinya sesuai dengan yang kita harapkan.